Saya rasa ini perjuangan besar harus ditunjukkan oleh Persija. Persib diuntungkan karena bermain di kandang, di GBLA. Dan kalau bermain di sana dua pertandingan terakhir, di 2 musim terakhir, Persija nggak menang. Jadi hitung-hitungannya Persib nantinya, sapu bersih di semua kandang, mereka bisa juara. Untuk duel ini, duel sepanas ini, siapa yang membuat gol duluan, kans menang itu besar. Dia kan seorang motivator ulung. Kita perlu pelatih seperti dia. Jangan cuma, ya maaf saya nggak sebut cuma diam di ini. Bukan pelatih itu, cuma di. Berarti yang sebelumnya itu bukan pelatih dong ya? Yang mana? Yang sebelumnya? Iya pelatih juga, cuma ya begitulah kita tahu sendiri kan, gitu. Secara kualitas dengan John Herdman, jangan membandingkan dengan John Herdman, kalah pasti kalau yang pelatih sebelumnya. Persentase kira-kira Indonesia bakal sukses bersama John Herdman ini berapa persen? Saya pikir 60-70%. Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat 2026. tahun baru. Di tahun yang baru ini kita juga udah punya pelatih baru. Pelatih baru. Kira-kira gimana ya nanti ya? Nah, untuk itu kita udah datangkan legend. Sosok legend tapi bukan pemain ya. Tapi jurnalis. Wah, jurnalis senior Indonesia nih. Pengamat. Pengamat juga. Prediksinya mengalahkan Primbon. Wes. Bahaya ini. Iya kan? Gawat nih. Pokoknya iya terbukti gitu ya nanti ya. Ampuh. Siap, Siapa lagi kalau bukan ya. Bung Ropan? Bung Ropan, selamat datang. Terima kasih banyak. Podcast Terima kasih Sikat banyak. Tipis. Ya, sebuah kehormatan saya bisa ada di sini, luar biasa nih. Gitu. Ketemu lagi Bung ya, kita udah lama gak ketemu. Kalau sama Ayu ini, aduh. Aduh. Bosan yuk ya. Iya benar ya, udah bosan ya. Tiap hari nongki, tiap hari. Makanya saya tanya tadi ke dia, kan mau panggil Ayu atau nama lain? Nama lain, Ada tetap usulan Ayu. dari kawan-kawan panggil Radit aja katanya. Ya kan? Karena tahun baru kan, tahun baru, jadi. Takutnya jadi Raditya Dika takutnya. Oh, gitu ya? Iya nanti Oh, bukan iya. jurnalis olahraga lagi. Jadi tetap Ayu. Iya, Ayo. siap nih Iya. kita udah sambung Ropan. Kita mau nanya apa nih kira-kira nih di episode kali ini ya? Ya ini prediksi, karena kan Bung Ropan terkenal dengan prediksinya yang tepat sasaran. Waduh. Nggak pernah meleset. Akhirnya kita hadirkan di sini ya. Bener nggak nih? Nah, itu. Dreams come true nggak? Yang penting sikat tipis. Iya kan, luar biasa. High intensity nih Bung Ropan nih. Iya, Gitu, bener, kan? bener. Kita pengen tahu nih Bung Ropan. Ya. John Herdman. Ya. Ini pelatih baru kita, Ya. timnas Indonesia. Semua orang berharap banyak kepada dia. Iya, Masalahnya adalah dia kan nggak punya pengalaman di Asia ya. memang nggak punya pengalaman. Ya. Sedangkan banyak orang bilang kita butuh pelatih yang paham Asia gitu. Nah ini kenapa John Herdman ini? Siapapun yang datang, misalnya kalau Mourinho datang ke sini, Jurgen Klopp atau Pep Guardiola, orang akan bilang begitu juga kan? Tidak apa-apa, padahal kan mereka pelatih-pelatih bagus. Saya pikir nggak jaminan juga. Ya, yang dibutuhkan oleh federasi kita, oleh PSSI pasca pergantian dari PK Patrick Kluivert dengan John Herdman ini adalah dia pernah membawa timnas itu untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kan itu pertama. Kanada ya. Ya, Kanada. Dibandingkan dengan pelatih misalnya, kan ada 2 yang mereka interview. Ya, di Eropa. Alexander Swiers yang waktu ke sana kan dengan didampingi 2 exco. Giovanni Van Bronckhorst, asisten Arne Slot di Liverpool, dan juga dengan John Herdman ini, ya. Dan akhirnya John Herdman yang memenuhi kriteria itu. Ya. Yang pertama, dia pernah membawa tim nasional, saya pikir. Kedua, yang diberikan buat dia yaitu dia bisa menerima bagaimana PSSI menawarkan untuk asisten pelatih orang Indonesia. Itu yang paling penting. Oke, 2. Yang ketiga, dia harus menetap di Indonesia lebih banyak. Jangan seperti pelatih-pelatih sebelumnya. Nanti pada saat pertandingan baru nongol. Dan dia menyetujui. Jadi semua yang diminta itu menyetujui. Jadi Lengkap dia akan angkut semua istri, semua anak, semua keluarga untuk tinggal di Jakarta. Itu yang paling penting. Apalagi kan dia akan diperkenalkan pada waktu dekat ini, ya bulan hari Senin, Januari ini, Senin. Jadi dan dia itu diminta untuk bisa membawa tim nasional Indonesia. Yang paling penting adalah di Piala Asia, ya kan? Piala Asia itu perempat final. Kalau perdelapan final, STY sudah melakukan itu di Qatar, yang kita kalah lawan Australia di fase gugur kan? Yes. Ya, sekarang dia bisa menyamai apa yang dilakukan oleh STY dan juga bisa membawa tim ini lebih bagus lagi ke 8 besar. Melihat kita kemarin lolos ke putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia di grup B, saya rasa dia mampu melakukan itu. Kenapa saya bilang dia bisa melakukan itu? Karena bahannya sudah ada, makanannya sudah ada di depan. Dia tinggal meracik istilah koki, dia tinggal mau dengan apa. Pemainnya sudah bumbunya, hadir semua ya. Beda kalau dia datang dengan pemain yang belum ada dan dia harus cari. Itu akan berat buat dia. Tantangan dia hanya 2 tahun. Jangan melihat di 2+2. Karena kan harus setelah 2 tahun dia baru diperpanjang kalau bagus. Dengan 2 tahun ini, itu pun saya bilang mengerucut ke 1 tahun. Kenapa 1 tahun?
Karena cuma sampai di bulan Januari Februari tahun depan. Sekarang sudah Januari 2026. Oh iya ya. Ya. Udah berkurang Jadi cuma lagi 1 ya? tahun. Jadi Iya. orang bilang 2 tahun enggak. Saya bilang cuma sampai situ karena evaluasinya akan di situ. Usai Piala Asia di Arab itu di bulan Februari sudah di situ. Jadi kalau sampai dia jeblok, ya sudah selesai. Makanya orang bilang 2 tahun, saya bilang enggak, 1 tahun. Kalau dihitung sekarang Januari, ke Januari tahun depan, 1 tahun pas. Makanya pertaruhan dia, tantangan dia, itu ada di 2026. Dimulai dengan panggung pertama dia di FIFA Series. Maret ya. Bulan Maret, 23 sampai 31 Maret. Panggung pertama dia di situ. Dan PSSI sudah menjanjikan kan, tidak ada pemecatan. Apapun yang terjadi dengan John Hartman. Itu bagus. Jangan sedikit-sedikit 2 pertandingan pecat. Jadi siapapun yang datang, 100 pelatih yang datang sini, itu bergantian terus. Karena 2-3 pertandingan disuruh terus ya. out. Nggak boleh. Kita harus memberikan kesempatan buat dia. Berikanlah dia bisa leluasa bekerja dengan baik. Ya, semua harus mendukung, netizen mendukung, federasi harus mendukung. Kita lihat selama 1 tahun ini. Nggak mudah loh, tantangannya luar biasa. 1 tahun ini untuk bisa membawa level Indonesia naik. Setelah 2025 hancur-hancuran. Karena STY sudah membawa ini bagus, agak naik. Kemudian PK datang turun, sekarang dia mau coba untuk naik lagi. Itu tantangan dari John Hartman. Tadi kalau tanya prediksi, saya masih yakin karena saya selalu berpikir positif. Tidak selalu berpikir negatif atau ragu dengan pelatih ini, jangan. Emangnya ada yang berpikir negatif, Bung? Pasti ada yang sudah berpikir tidak akan sama karena terbayang-bayang dengan yang lalu kan. Yang lalu, betul. Jangan sama akan begini, saya enggak. Ketika dia membawa Kanada itu lolos dalam 36 tahun, sejak 86 Kanada itu terakhir lolos di Piala Dunia. Putra dan putri lagi ya? Pelatih pertama di dunia yang tidak pernah terjadi, itu hanya dilakukan oleh seorang John Hartman yang sekarang ada di Indonesia. Harapannya buat timnas Putra kita, putri ya, kan. betul. Dan dia 36 tahun menunggu Kanada itu lolos di putra. Memang dia tidak berhasil di Qatar kemarin, tapi di grup dia itu grup berat. Ya. Ya, ada Kroasia, ada Maroko, ada Belgia. Itu luar biasa, Maroko menembus sampai semifinal bahkan, mencetak sejarah. Dan Maroko hanya menang 2-1. Dan dia pernah melakukan 17 kali pertandingan dengan Kanada, tidak pernah kalah. Wow. Kanada. Ya. Itu luar biasa. Semoga dia bisa mempraktekkan itu datang ke Indonesia. Dan dia punya pemain-pemain bagus. Itu saya bilang tadi. Jadi dia datang, saya prediksi kenapa dia akan bagus. Ya. Tinggal memasak Karena itu aja yang sudah ada. gitu ya, betul. Bayangin, Jai Itzes main di main di Sassuolo. Ada Emil Audero di Cremonese. Ya. Ada di Gladbach Bundesliga dengan Kevin Dix. Ada di Ligue 1 Lille dengan Calvin Verdong. Ole Romani di Oxford. Justin Hapner ada di Sittard. Ada Mes juga kalau masih bisa dipakai di 20. Ada Miliano di Utrecht, ya kan? Banyak pemain-pemain, ada Ivar, ada Moro Silstra. Tapi kan tadi Bung Ropan bilang nih, sebenarnya sudah ada di depan mata semua materi pemain. Tapi kan masalahnya adaptasi terhadap pemain-pemain ini kira-kira semudah itukah gitu, Bung Ropan? Tantangan dia waktunya kan mepet. Dia datang di Januari, diperkenalkan. Maret sudah bertanding. Jadi waktu dia tuh sedikit. Cuma itu, karena dia tidak lagi mencari pemain banyak, dia tidak akan merombak saya pikir. Akan fatal buat dia kalau dia coba untuk utak-atik merombak. Jangan sampai utak-atik. Seperti PK, ya. Aduh, nggak sebut lah ya, nggak sebut. PK ya. datang, ya, di Januari, kemudian mengutak-atik itu di Sydney, ya, melawan kalah 5 kan di sana. Dia merombak secara total dengan formasi dari 3-4-3 dari STY, dia coba dengan bermain dengan 4 back flat, selesai pertandingan. Dan dengan formasi yang berbeda yang dilakukan, itu berbahaya. Kemudian coba lagi lawan Arab di putaran keempat, yang mestinya kita harus bisa menang. Dengan komposisi yang sampai terkaget-kaget semuanya kan. Kalau dia ambil secara ini, saya kira kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jangan. Nah, Hartman akan belajar banyak dari apa? Pasti dia akan lihat semua data itu. Nah, kalau dia coba dengan apa yang ada saat ini, tidak merombak, dia mengikuti aja alur yang ada, kita pasti. Kalau cuma untuk Asia Tenggara, merem. Dengan kata lain, berarti John Hartman ini kalau sarannya Bung Ropan, lebih baik ngikutin apa yang sudah ditinggalkan oleh Sintayong gitu. Betul. Saya pikir tidak usah. Nah, begini, ini kan menarik pertanyaan dari Koro. Ketika Kluivert kalah di Sydney dengan 5-1 itu, dia kan berbalik ikut dengan gaya Sintayong. Dan itu Alex Pastur, asisten dia bilang, lebih cocok bermain dengan kita lebih counter attack, pragmatis. Dan itu coba dia balik ke kandang kita di Stadion Utama Senayan kita, ya, di Bung Karno. Kita melawan 2 pertandingan kan di situ. Ada Bahrain, ada Cina. Hasilnya apa? Clean sheet. 6 poin. Ketika bermain dengan dibalik dengan posisi seperti itu.
dia balik lagi dengan kondisi. Itu yang harus diterapkan oleh John Herdman. Bukan karena mengikuti SC, bukan, karena memang patokan sudah di gaya permainan kita ada di situ. Counter attack kita lebih bagus. Tapi menariknya di John Herdman kan dia tidak punya hanya satu opsi. Dia pelatih dengan kaya akan banyak opsi-opsi taktik strategi. 3-4-3 bisa sesuai dengan lawan, 4-4-1-1 bisa, 3-5-2 bisa, 4-2-3-1 dia bisa. Nah itu bagus karena dia melihat siapa calon lawan dia nantinya. Lawan Belgia ketika kalah cuma 1-0 loh. Lawan Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Secara tim tahu sendiri Belgia kan. Bagus. Full. Cuma 1-0. Michy Batshuayi yang bikin gol saat itu. Ya. Dia bermain luar biasa saya pikir. 3-4-3. Dengan Kroasia dia coba bermain terbuka. Kalah dia karena dia mau menantang Luka Modric dan kawan-kawan. Habis bermain dengan 4-2-3-1. Dia balik lagi bermain dengan 3 back. Kemudian bisa 4 back dengan Maroko. Cuma 2-1. Jadi itu saya pikir dia akan terapkan di Indonesia dengan gaya yang ada. Dia akan lihat, pasti dia cerdas. Seorang motivator, dia kan seorang motivator ulung. Kita perlu pelatih seperti dia. Jangan cuma, ya maaf saya nggak sebut, cuma diam di ini. Bukan pelatih itu, cuma di bangku senyum melihat kamera gitu ya Bung. Tapi kalau pelatih seperti Mourinho, seperti Pep, seperti Diego Simeone. Memotivasi dari pinggir lapangan. Iya, Diego Simeone pernah tahu di Atletico? Dengan gayanya ekspresif begitu, berteriak-teriak di pinggir lapangan, di pemain-pemain That's itu. the real coach. Iya, dia harus begitu. Ruang ganti dia harus ini. Jangan. Itu kita butuh seperti dia. Makanya kita akan tunggu. Saya juga penasaran sih. Ingin lihat John Herdman ini bagaimana. Berarti yang sebelumnya itu bukan pelatih dong ya? Yang mana? Yang sebelumnya? Yang bilang siapa? Oh, yang ngomong. Kan nanya. Oh gitu ya? Kan nanya ke saya, bukan sebagai pelatih. Iya pelatih juga, cuma ya begitulah kita tahu sendiri kan, gitu. Secara kualitas dengan John Herdman jangan membandingkan dengan John Herdman, kalah pasti kalau yang pelatih sebelumnya. Oh berarti ini dia kan belum pernah membuat tim lolos Piala Dunia kan? Oh, berarti John Herdman lebih baik dari Patrick Kluivert. Lebih baik. Pasti secara CV lebih baik dong. Tidak akan mengulang hal yang sama seperti itu. Patrick tidak pernah tangani tim putri lolos Piala Dunia, apalagi merebut medali perunggu back to back. London 2012 dan Rio 2016. Ya kan? Penuh Piala Dunia juga putri dia lolosin. Jadi nggak pernah putra dia lolosin dan pernah menangani tim U23 juga. Dan dia bagus karena dia dari seorang football development. Jadi dia paham dari dia punya CV-nya. Bagus kalau seorang CV punya data seperti itu, seorang football development. Jadi dia bisa menata step by step kan. Bisa melihat. Makanya PSSI menaruh dia bukan di senior saja. Dia menangani seperti U23 sama seperti STY. Waktu itu datang kan bahkan STY di U20 sebelumnya kan, yang kita gagal Piala Dunia kan. Tuan rumah. Dari situ kan Ivar muncul semua, ya Rafael Soik, ya kan banyak kan, Yasin Habdar muncul saat itu. Dari situ makanya dibikin, karena dari situlah dari U23 itu bisa melompat sampai ke senior. Nah tugasnya di situ lebih enak, berkesinambungan. Jadi football development-nya tuh udah tertata dari awal ya. Makanya perlu ke dia gitu. Tapi Bung, football development ini memang bagus sih memang. Dan ini jangka panjang dong berarti kan. Pertanyaannya dia dikasih waktu nggak nih? Karena kan ini kan jangan sampai dia cuma 1-2 turnamen gagal dia di stop gitu. Kenapa ya? Saya selalu bersifat positif selalu ya. Yakin gitu loh dengan orang untuk bisa melihat ini. Kenapa? Karena dia pasti merasa ketika dia diberi tantangan untuk 2 tahun, dia tahu bahwa ini cuma 1 tahun sebenarnya. 2026 adalah hidup mati buat dia, pertaruhan besar. Kenapa saya yakin? Di FIFA Series pasti dia akan sukses. Dari bulan Maret itu udah di bulan Maret. Lalu kok sukses dari mana? Orang belum tangani, belum tahu apapun, pasti kan ini terlalu pede. Kepagian ini. Tapi kenapa? Karena saya lihat kalau dari FIFA kasih, misalnya kalau ini benar ya, lawan kita itu Saint Kitts and Nevis, kalau nggak salah. Satu mungkin Haiti itu apa? Tahiti ke apa? Ya, yang ini dari Oceania. Oh, Tahiti. Tahiti ya? Oceania ya? Menang kita, Bos. Oh ya, kalau Tahiti ya sih. Saint Kitts and Nevis, menang kita, Bos. Main di GBL. Yang kita akan berhitung lawan dengan Eropa, karena satu dari Eropa kan. Kalaupun Finlandia, 50-50. Karena kan Finlandia itu di urutan 75-80 dia punya peringkat FIFA. Dengan Arab aja yang 50, Irak susah sekali memenang, hampir menang kita kan. Bahkan dengan Arab kita menang di GBK 2-0 kan, 2 golan Marcelino. Jadi kalau dengan peringkat 70-80, kita aman. Dengan materi pemain seperti saat ini. Jadi makanya saya bilang dia akan sukses. Kalau dia juara, dia menang semua di sini. Atau dia menang 2 kali, 1 kali imbang saja. Top.
Ya. Masyarakat akan lihat, akan jempol. Berarti dia memulai dalam 2 bulan saja sudah membawa Udah Indonesia tancap bisa. gas gitu ya. Dan peringkat kita kan dia ditantang untuk bisa menembus 100 besar Ya. PSSI. PR lagi untuk Dengan dia menang, tangga ranking iya, FIFA. betul. Dengan dia menang di situ kan naik. Secara peringkat tuh naik dari FIFA Series. Melompat ke FIFA Matchday tanggal 1 sampai 9 Juni dengan 2 pertandingan. Dipilih lawan yang oke, menang. Tapi kan nih Bung Ropan begitu yakin ya dengan CV menterengnya John Hartman ini. Tapi kan kita juga melihat bahwa ada kontroversi sedikit nih yang katanya kabarnya memata-matai tim lawan waktu itu dengan drone itu. Yang di tim putri itu. Iya betul. Ya. Penting nggak sih itu? Nggak terlalu penting dan itu sudah lama lah dulu. Yang kita lihat sekarang ke depan yang sekarang. Okay. Nggak usah yang ungkit-ungkit kayak yang dulu-dulu itu sudah nggak, dan nggak penting-penting amat kan. Orang menunggu sekarang prestasi. Lu bisa nggak buat bikin prestasi? Itu yang mereka tunggu. Kalau gagal ya selesai. Bukan selesai maksudnya apa? Pasti akan dihujat. Ya pasti akan muncul lagi suara, akan bergema kan STY pasti akan muncul. Nah, ngomong itu menarik ya. Iya Kalau kan? kita melihat itu lagi, itu kan sebenarnya mental juga untuk pelatih baru nanti. Kira-kira seorang John Hartman ini kuat mental nggak ya untuk menghadapi mungkin nanti netizen berkata ABCD kalau misalkan gagal atau belum meraih poin penuh itu? Saya rasa dia sudah siap dan dia tahu itu. Tidak mungkin dia ambil ini kan tentang kursi panas buat dia kan. Pasti udah dikasih tahu dong ya. Dia tahu persis kenapa STY itu keluar, kenapa PK itu dipecat. Dia tahu persis bahwa netizen Indonesia itu luar biasa, pressure-nya tuh tinggi. Itu dia udah tahu, dia belajar banyak gitu. Dan saya pikir kenapa dia luar biasa, dia ambil ini kan ini nggak gampang. Iya. Nggak gampang. Buktinya banyak pelatih yang belum setuju Ada ya pelatih yang diambil itu banyak yang nolak. Yang 10 tadinya. Iya. Saya sempat ngobrol dengan ketum, itu banyak yang nolak. Emang siapa aja sih yang nolak itu, Bu? Ya saya juga nggak, saya tanya ada beberapa tapi ada banyak yang juga nolak. Nah, tinggal 5 kan, termasuk itu ada Sanchez. Oh, pelatih Qatar ya? Ya Sanchez akhirnya nggak mau kan, di sana akhirnya dari 5 itu termasuk Hallgrímsson ya, Heimir. Yang itu nggak ada, cuma 2 itu yang akhirnya dari 5 yang terakhir ya, yang muncul. Akhirnya ada Garcia juga 1, saya pikir sana nggak mau. Yang 2 itu aja akhirnya yang mengerucut ke John Hartman. Karena mereka melihat, berpikir ini mau ambil nggak, karena dengan berbagai risiko itu kan mereka. Sebenarnya resiko apa yang paling mereka takuti untuk melatih timnas Indonesia sih, Bung? Iya, karena pressure-nya tinggi kan pasti dari Pressure publik tinggi kita ya, ya. Ekspektasinya terlalu tinggi karena sudah Belum terbang nggak jauh kan. maksimal sedikit nanti dihujat, mereka udah jadi jiper duluan ya. Kedewasaan dari supporter kita sebenarnya yang dituntut ini untuk bisa menerima kenyataan kan. Kalau kita kalah kita berikan kesempatan itu. Tapi di sini kan nggak mau tahu. Yang penting lu mesti menang. Di sini kan itu. Kalau menang lu dipuji, kalah lu dihujat. Itu kalau di sini kan begitu. Makanya itu saya bilang dia ambil ini tuh luar biasa, saya anjungan jempol. Itu bagus. Ya ambil tuh luar biasa dan bagus saya pikir. Nggak ada pelatih yang berani, dia berani loh ini ambil tantangan ini karena dia tahu persis ini pertaruhan buat dia kan, pertaruhan. Makanya PSSI taruh di 2 tahun plus 2 itu karena lihat kalau dia bagus begini kan, dibilang di Piala Asia akan menjadi momen terakhir untuk dievaluasi ya kan. Tapi kalau dia bagus di FIFA Series, dia juara AFF yang tidak pernah kita juara, STY aja 3 kali AFF putus nggak juara. 2020, 21, 22 kan nggak bisa bikin apa-apa, ya kan? Kalau dia juara di situ orang akan diam semua, walaupun orang bilang ini Piala Ciki. Kita kan cuma 6 kali runner up, nggak pernah juara selama ini AFF. Tapi kalau dia bagus di situ, namanya terangkat di awalnya ya. Di FIFA Series oke, di FIFA Matchday nanti Juni dia oke, misalnya ya kita berharap yang terbaik juga. Kemudian juara di AFF, gagal pun di Piala Asia itu dia akan lanjut pasti. Orang akan melihat. Makanya pertaruhan dia kan di 2026 ini. Nah, ada lagi di September, Oktober, November itu kan FIFA Matchday juga. Ya. Di sana ada rencana FIFA akan membuat yang namanya kayak di Eropa, ya, AFC Nations League. Oh, itu jadi ya, Bung ya? Rencana. Kalau itu jadi, itu top, bagus. Peringkat kita bisa menembus sampai di 100. Panggung kita lagi ya Iya. harapannya. Makanya itu enak buat dia untuk bisa, tapi dia amankan dulu waktu dekat ini. Pasti orang akan melihat kan udah juara, dulu angkat trofi yang selama ini nggak pernah ada trofi diangkat. Gitu. Juara.
Tapi itu menarik ya, karena masalah netizen tadi ya, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa, bukan alasan sih, tapi menjadi pemberat lah kenapa Peter Kluivert akhirnya hengkang kan. Iya. Karena menurut anaknya, Justin Kluivert, itu bapaknya sembunyi di atas genteng pun masih dicibir gitu istilahnya. Sampai diteror di rumahnya istilahnya. Iya, seperti gitu. Semua diteror, ya termasuk mungkin istrinya, itu apa semua kan kena juga. Iya itu. Itu kasihan juga memang. Luar biasa kalau ya. bisa dikatakan. Makanya saya bilang tadi nih, Herman ini orang yang luar biasa, berani mengambil resiko. Berani. Tapi kan akun sosmednya baru dibikin waktu dia Iya. diumumkan di Dan sini. dia dibikin sekarang itu kan langsung banyak yang Iya. masuk, maksudnya mendukung dia kan. Iya sih. Yang kita perlu adalah dukungan dulu. Kalau kita dukung seorang pelatih hebat, pasti dia akan berbuat yang terbaik. Nggak mungkin kan dia datang, nggak mau yang terbaik. Pasti dia ingin yang terbaik kan, karena nama dia kan. Dan dia berharap juga sampai 2030, dia ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu yang diinginkan. Makanya saya bilang kalau dia smooth ini 2026, dia akan terus berpanjang. Siapapun calon ketua umum, nantinya kan semua sampai 2027. Iya. Siapapun yang ganti, kalaupun Erik nggak bisa, sampai pelatih lain, tapi kalau dia menunjukkan performa yang bagus, di backup habis sama netizen, sama pers semua. Ya. Nggak mungkin jadi ganti. Akan fatal kalau sudah bagus semua, masuk 8 besar di Piala Asia misalnya, kemudian diganti kan banget. Tapi kan pelatih yang sebelumnya juga kan bagus kan, ngalahin Arab Saudi tapi diganti juga. Iya. Yang apa dah? Bagaimana? Yang pelatih sebelumnya Pelatih kan sebelumnya lolos nih. ke 16 besar Piala Asia, ngalahin Arab Saudi, udah bagus kan Iya, di bagus. mata netizen juga. Iya. Tapi diganti juga pada Ya, itu federasi kan yang atur. Kembali lagi ke makanya mereka federasi. makanya mereka tidak mau mengulang lagi kejadian itu kan, dengan kejadian ini berhati-hati sekarang dengan John Herman. Tidak mau terulang lagi seperti yang lalu-lalu. Termasuk nggak mau memecah di tengah jalan gitu Tengah ya. jalan nggak bisa. Makanya kan sekarang tidak ada pemecatan apapun yang terjadi kan selama 2026, mau jeblok atau apapun. Ya, sebenarnya kemarin itu kalau STY diterusin itu akan jauh lebih bagus. Kenapa? Tidak buang-buang uang juga buat federasi. Ya. Kalaupun PK dipecatkan 9 bulan sampai di Oktober, lebih baik adalah STY yang meneruskan. Kalaupun gagal, nggak Uangnya apa-apa fokus kan? untuk STY Dan sampai orang selesai. akan maklum tuh, kalau gagal misalnya gagal juga kan. Kan orang maklum pemecatan terjadi, orang kan banyak Ya. terima. Ya kan? Tanggung ya, harusnya nunggu sebentar ya, Bung. Iya, dan kompensasi nggak banyak-banyak. Kalau sekarang kan masih cicil kompensasi dia, kemudian kompensasi dari PK juga cicil kan double-double. Double. Mendingan STY aja langsung terus kan, ya bisa jalan. Tapi yang federasi sudah memilih, nasi sudah jadi bubur sekarang kan. Makanya tidak boleh terulang lagi kejadian seperti itu. Mereka belajar dengan kejadian itu, sehingga John Herman yang dipilih. Dikasihlah termin-termin itu. Lu harus pakai pelatih asisten dari orang Indonesia yang tidak dilakukan oleh PK. PK kan bawa gerbong sampai 10, 11 orang. Iya. Semua kan. Lebih banyak dari Iya. STY ya bahkan. Mendingan kayak STY kan dengan Nova Arianto, Iya. ya kan ada Luis Mia dengan Bima Sakti, misalnya kan seperti itu. Teamwork dengan Alfred pelatih Riedel lokal waktu ya. itu dengan Widoro Ceputro. Kan begitu. Ya, sekarang diminta, sekarang mungkin saja kita nggak tahu ya. Siapa tahu Kurniawan Dewi Yulianto masuk kan bisa juga. Dan John Herman sudah bilang dia tidak akan membawa asisten tuh sampai 6-7 orang. 2 atau 3 katanya. Mungkin 2 atau 3. Kan bagus. Dia akan lebih menghormati pelatih-pelatih di dalam negeri Indonesia. Dia akan lebih lama tinggal di sini. Dan dia akan berkunjung ke semua stadion untuk melihat pertandingan-pertandingan yang ada di Liga Super Indonesia. Oh, itu yang penting. Itu kan paling penting. Dia akan berkomunikasi dengan coach dimanapun yang ada di Liga Super Indonesia. Untuk menjalin, itu akan jauh lebih bagus. Akan melakukan pendekatan dengan para supporter. Dan saya rasa kalau dia bagus di FIFA Series nanti, supporter akan dukung penuh kok. Supporter kita kan begitu kan, lu bagus pimpin pertandingan akan langsung berbalik, Iya. langsung dukung penuh, berkesempatan. Makanya Herman tahu bahwa ini pertaruhan dia akan memberikan yang terbaik. Mumpung karena bahannya sudah oke, masakan tinggal dia masak dengan Tinggal bagus, masak, ya. udah enak buat dia. Gitu. Makanya saya bilang tadi kan cuma ukuran Saint Kitts and Nevis itu lewat bos. 2-2-0 di tangan itu. Tapi mungkin nih Bung, kan berarti kan kalau mau apple to apple ya, Iya. materi Kanada yang pernah dia handle Iya. dengan Indonesia saat ini. Kalau mau apple to apple, tetap ada perbedaan jarak Oh iya, kualitas kan. iya, iya. Alfonso Davies dan Jonathan David, Di Munchen ya kan. ya udah pasti lebih bagus Bahkan daripada Buchanan pernah main di Inter kalau nggak salah kan. Ya, Kajun Buchanan kan. Iya, Buchanan. Ini kan ada sedikit perbedaan kualitas juga. Berarti kan John Herman harus ada adaptasi juga dong berarti. Iya, secara kualitas memang kalau dibandingkan dengan Kanada oke. Tetapi saya bilang dengan sekarang ini dia itu bagus. Dia beruntung, dia berterima kasih sebenarnya ke STY. Ya, Ke Federasi PSSI sudah juga. mendapatkan. Disiapkan ya. Kalau tidak ada pemain-pemain naturalisasi itu yang diaspora, dia akan sulit. Dia mungkin tidak mau. Dia tidak akan ambil ini. Karena dia melihat
Dia kan bisa memutar lagi, bisa melihat pertandingan-pertandingan Indonesia. Dia kan mengenal siapa Jai Ises. Nggak gampang untuk menjadi kapten di Venezia sebelum ke Sassuolo. Apalagi mau diincar oleh Inter atau dengan Milan. Itu suatu hal yang bagus sekali. Dengan Emil Audero dapat tempat bagus ya di Cremonese. Kevin Dix pemain inti bermain di Gladbach. Ya kan bagus. Calvin Verdong nggak sembarang bermain di Liga Champion. Jadi dia tahu. Jadi ketika dia datang walaupun perbedaan agak memang dengan Kanada ini, tapi dia datang di tim Asia Tenggara loh. Beda dengan Kanada memang. Asia Tenggara tapi dengan materi pemain-pemain kita terbaik di Asia Tenggara ya Indonesia. Bukan Thailand, Vietnam? Nggak ada. Ada pemain Thailand bermain di Serie A. Iya sih. Bundesliga? Di Bundesliga. Ada bermain di Prancis, di kasta tertinggi, nggak main-main di Lille. Nggak susah. Pemain Vietnam ada bermain di Serie A. Nggak ada. Apalagi pemain inti. Mungkin kalau ada cuma memanasi bangku cadangan, itu pun nggak ada. Jadi makanya saya bilang, dia punya amunisi yang kuat. Jadi kalau untuk bicara di level Asia Tenggara, aman dia. Dan dia harus bersyukur ketika dia datang, dia sudah ada ini pemain nih. Dia nggak perlu lagi memilih, akan ambil ini. Kan waktunya dekat sekali mepet ini. Dia pasang aja yang tadi yang STY itu mainkan sebelumnya. Pasang aja tuh. Jangan dirombak lagi. Jangan dirombak. Justin Hubner, Rido, Jai Ises. Di penjaga gawang Emil atau Martin Pas. Ya kan? Calvin Verdong di kiri, Kevin Dix di kanan. Tom Haye sama Joe Pelupesi. Oleh Romani, Miliano Yontas, Ragnar. Selesai pertandingan. Tapi Bung, berarti di Piala AFF ini jadi kunci juga berarti ya? Oh iya. Saya pikir kunci. Apakah peluangnya besar untuk kita juara kira? Karena drawing minggu depan ya. Iya, tanggal 15. Yes. Drawing. Siapapun lawan kita, kalau Jai Ises bermain, Verdong main, Kevin Dix main, Emil Audero main, saya yakin kita yang terbaik di Asia Tenggara. Wow. Dan kita akan bisa memenangkan asal mereka main. Itu kan kuncinya. Diizinkan oleh klub. Tapi oke lah di Juli masih bisa diizinkan. Bisa dong harusnya. Ya, seharusnya bisa. Semua tergantung klub kan. Karena itu kan bukan masuk dalam. Sudah di-sounding dari sekarang ya. Iya, itu kan bukan masuk dalam agenda FIFA kan. Kekuatan. Berbeda dengan FIFA Series. Itu tidak masuk. Tapi kalau mereka libur itu, pertandingan yang tidak mengganggu klub dan mereka main, saya yakin menang. Dan kita punya keuntungan juga bagi John Hetman. Karena ada Eliano Reinders sama Tom Haye kan bermain di Persib. Apalagi kalau Joe Pelupesi jadi datang, kalau dia datang kan lebih bagus buat dia. Nggak berurusan dengan klub luar lagi kan. Pasti akan dikasih oleh Liga Super oleh Persib. Jordi Amat bermain di Persija. Pasti akan dikasih. Jadi itu satu keuntungan buat kita untuk ada saat ini. Jadi makanya saya bilang beruntunglah John Hetman bisa datang dengan kita punya amunisi yang bagus. Jadi dia nggak dipusingkan dengan pilih pemain. Kalau dia datang masih kosong, tim nasional itu 0, bahaya. Baru mau cari pemain, sedangkan FIFA Series sudah tinggal 2 bulan. Bahaya bro. Wah, cari-cari lagi nih ya. Apalagi AFF. Kalau misalnya pemain-pemain yang tadi disebutkan Bung Ropan tidak bisa tanding di Piala AFF, apakah peluangnya tetap ada? Masih besar. Masih kuat. Karena itu tadi saya bilang, kan kita Tom Haye yang tadinya sulit untuk ini kan sudah pasti akan bermain dong. Sudah pasti di sini ya. Sudah pasti main. Kalau Tom Haye pasti diizinkan. Ya kan. Kemudian ada Eliano Reinders, ada Jordi yang tadinya sulit untuk bermain. Di Asia jangan head juga. Di Asia Tenggara ini ada 2 yang bermain di Buriram yang calon juara di Liga Thailand. Ada Sandy Walsh dan Sain Patinama. Mereka pasti diizinkan main. Karena Piala AFF kan kita bicara. Masih ada mungkin Asnawi dan ada Pratama Arhan yang ada di Bangkok United, yang ada di Port FC. Jadi kalau dengan itu tanpa juga aja kita kuat. Masih ada Rizky Ridho. Ya kan? Masih aman buat kita. Kalau selama ada Tom yang bisa ngatur di tengah, ada Iliano yang bermain di belakang, kita masih kuat. Jadi artinya dengan kekuatan yang ada nih harapannya bisa meneruskan 2 pelatih sebelumnya berarti ya Bung Ropan ya. Tinggal meneruskan aja nih. Jadi makanya dia enak tuh. STY sudah dapatkan pemain-pemain itu kasih cuma di Kluivert. Karena itu dia yang tidak bisa meneruskan, tapi sekarang dia coba untuk membangun dengan Hetman. Kalau Hetman pintar, dia tahu bahwa ini pemain-pemain oke yang bagus, dia pakai itu aja. Tinggal nama, kalau di Piala Asia tinggal dia lihat, mengusulkan untuk bisa menambah naturalisasi, oke. Urusan dia, karena untuk menatap ke 2030 kan. Apalagi dia dikasih beban atau target untuk masuk perempat final. Tambah aja 1-2 pemain. Ada pemain Leeds yang bagus, yang konsisten bermain, yang tahan MU, yang tahan Liverpool, Pascal Struijk. Kalau dia ada di belakang sama Jai, makin aman kita. Ya kan? Pascal, pemain inti di Leeds. Ya, Liverpool nggak bisa berkutik, MU. Ya kan? Bagus Leeds. Jadi ada Jason Selt kalau bisa bermain, ada di Wolfsburg sekarang di belakang. Cuma masalahnya satu buat dia sekarang, siapa yang bisa mendampingi oleh Romani depan itu kan? Masih PR ya? Masih PR. Kalau di belakang kita itu berjubel, padat. Tinggal di depan ini.
Oke, kita punya Ramadan Sananta bermain di Brunei kan, di Liga Malaysia. Ya, nggak apa-apa. Cuma di dalam negeri kan striker yang dia akan cari kan itu menjadi masalah buat dia. Marcelino akan jadi pilihan tetap ya? Marcelino kan bukan striker, main lebih ke flank, lebih ke sayap. Dan lagi dia banyak nggak bermain kan. Minim dia untuk menit bermain. Walaupun dia ada pemain bertalenta. Dia mungkin bisa dipanggil, tapi untuk jadi pemain starter kan masih tanda tanya. Nah, perlu ada pemain yang harus kalau oleh cedera misalnya, atau akumulasi kan, perlu ada masuk. Memang ada nama-nama Ramadan Sananta yang bisa akan masuk. Mungkin saja dia akan ambil, kalau bagus ya, Excel Runtukahu yang bermain di Persija. Oh ya, bagus itu. Oke, dia bisa bermain untuk dia ambil. Ya, sebelumnya kan STY sudah bisa mendapatkan Septian Bagaskara yang ada di Dewa United. Kalau itu bisa ambil, memang terbatas, tipis yang ada di depan. Tapi itu menjadi problem bagi seorang John Hartman untuk bisa berkeliling mencari striker lokal yang bagus untuk masuk di dalam tim. Kalau yang lain saya rasa oke. Kalau hitungan persen nih, persentase, karena kan prediksinya Bung Ropan ini yang ditunggu nih. Iya, betul. Persentase kira-kira Indonesia bakal sukses bersama John Hartman ini berapa persen? Saya pikir 60-70%. Tidak 50-50 ya. Kalau 50-50 kan itu masih lain. Ragu ya. Iya kan. Kalau sudah 60 kan berarti di atas. Bisa sukses. Cuma di FIFA Series ini harus dia berhitung benar karena kita kan tanpa Tom Haye. Harus menjalani hukuman 4 pertandingan itu. Scoring bersama dengan Said Patinama kan. Lawan Irak waktu itu kan. Protes, FIFA scoring dan denda. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak Tom Haye juga nggak ada masalah. Walaupun kita butuh dia memang. Kalau Said Patinama di kiri kan banyak kita. Ada Dean James di sana kan, ada kayak Verdong. Tapi dengan posisi dari Tom Haye ini, kita punya Nathan Chow, punya Ivar Jenner kan. Masih bisa taruh di situ lah. Pilihan. Tapi saya rasa masih oke lah. Kalau Piala AFF kemungkinan juaranya? Kalau tadi kita bicara dengan semua, 90% juara. Wow. Bahkan bisa di 95% kita bisa juara. Asal mereka semua datang. Ya, asal semuanya asal semua diizinkan klub diizinkan klub untuk bisa bermain. Kita itu secara kualitas di Asia Tenggara yang terbaik. Kalau semua itu datang, pasti nge-pair. Lawan-lawan tuh mau Vietnam, mau Thailand tahu. Bukan Piala Ciki lagi ya. Ya, satu-satunya tim di Asia Tenggara yang langsung lolos ke putaran final Piala Asia cuma Indonesia. Singapura oke, baru lolos kan terakhir. Tapi yang lain memulai dari kualifikasi. Iya, betul. Ya. Kita itu sudah lolos. STY bawa tim itu lolos ke putaran ketiga. Apalagi sampai ke putaran keempat. Itu sudah menjadi garansi jaminan buat kita untuk lolos. Jadi kebanggaan besar buat Indonesia. Yang lain Vietnam masih berjuang, belum tentu juga kan. Thailand masih berjuang lah. Untuk juga materi pemainnya kan nggak jauh beda dengan sebelumnya ya, Bung. Oh iya. Saat ini. Ini materi pemain bahkan lebih mewah dibandingkan dengan kita kalahin Vietnam 3-0 di Hanoi. Ini sekarang ada Ole Rummenigge, dulu belum ada. Joe Pelupesi belum ada, Kevin Dix belum ada, Emil Audero belum ada. Nih, kayaknya ini 90% nih. Iya. Tapi gini. Belum setuju. Iya, boleh aja. So gini, Vietnam juga berbenah kan Bung Ropan. Iya pasti. Dia juara bertahan Piala AFF. Betul. SEA Games pun juga dia nge-comeback lawan Thailand. Iya. Ini juga kalah 2 dulu baru 3-2 ya. Ini ancaman juga sebenarnya Vietnam ini. Ancaman sih oke aja, bisa aja Thailand ancaman. Tetapi itu saya tetap yakin dengan komposisi pemain. Lihat aja waktu mereka bermain di Hanoi di kandang sendiri kan, nggak bisa bikin apa-apa lawan kita. Iya kan? Mati kutu, padahal bermain di depan publik dengan stadion penuh kan. Yang biasanya sulit kalahin mereka tuh. Indonesia untuk main di Hanoi, berat main Jakarta aja susah. Tapi lihat kan, kualitas kita beda. Jai Ises, Ragnar bermain, Sandi semua kan, Tom bermain. Jauh. Kelasnya itu kelihatan, walaupun mereka berbeda tambah 2 pemain 3 pemain. Ya, pelatih juga ganti pelatihnya ya. Iya, pelatihnya juga ini. Kalau Ole ada, Joe Pelupesi sudah masuk, udah Calvin Verdong sudah ada di kiri, Kevin Dix ada di kan. Nggak bisa bikin apa-apa untuk masuk ke kotak penalti. Mau 100 Nguyen juga ada di sana, ya kan? Nguyen Quang Hai, Nguyen Quyen Bach yang ada, ya kan? Ya? Ada kan pemain mereka itu. Nggak bisa masuk, nggak bisa. Dan itu mereka sudah lihat ketika Jakarta aja melewati Jai Ises aja berat. Dan kita clean sheet loh 2 pertandingan melawan Vietnam. Ya, di Piala-Piala itu Vietnam nggak bisa bikin gol. Ditambah Piala Asia. Ditambah Piala Asia. Ya kan? Di Piala Asia itu juga masih minim pemain. Belum ada Jai Ises. Di Piala Asia. Baru Sandi, baru Jordi, Elkan Begot waktu itu kan. Ya. Sandi sekarang udah penuh, udah ada 15, 10. Waduh. Ngeri tim kita sekarang. Makanya Thailand berpikir lawan kita termasuk dengan Vietnam. Mereka tahu ini bahaya Indonesia kalau sampai semua hadir main, itu juara AFF tinggal tunggu waktu. Hanya soal waktu. Amin. Iya kan? Gitu. Kalau Piala Asia, Bung? Nah, Piala Asia ini tentunya kan karena levelnya kan tahu sendiri kan. Di atas dia dihadapi tantangan besar memang. Sebenarnya 8 besar itu realistis nggak sih? 16 besar realistis saya pikir.
16. Kalau ke 8 besar kan tantangan buat dia. Tergantung bagaimana undiannya nanti di grup juga kan. Dia bisa lihat grupnya grup apa. Kalau agak oke, ya kita bisa loloskan. Yang penting amankan dulu grup. Penting kan di grup. Jangan dulu berpikir kita ke fase selanjutnya. Kita amankan di grup itu, lolos baru kita bisa berpikir di 8 sampai 8 besar. Gitu. Karena dari grup itu yang menentukan kan. Lawan kita untuk kita hadapi di 16 besar kan dari situ. Kalau kita juara grup, wah lebih bagus lagi. Gitu. Jadi optimis nih, yuk. Optimis ya, pokoknya kita tinggal duduk manis menonton Iya dong. laga Indonesia nanti di bawah John Herman. Dan kalau tadi kita udah ngobrol terkait dengan timnas nih, sekarang kita beralih nih Bung ke klub. Tadi kan udah kita sebut nih Persija. Kira-kira El Clasico nanti Persija bagaimana nih laga nanti, tanggapan Bung Ropan? El Clasico ya. Pekan 17 yang merupakan pekan terakhir di putaran pertama. Di paruh musim kan, sebelum melangkah ke ini. Dan ini menjadi menarik, karena di pekan ini mempertaruhkan dua tim dengan rivalitas yang tinggi. Pasti panas, selalu kan begitu. Antara dua tim ini bermain. Dua-dua dari papan atas, tertinggal 2 poin di belakang Borneo. Itu bagaimana kemarin sebenarnya Persib bisa ada di atas sebenarnya, karena mereka tertahan lawan Persi Kediri kan. Sayang memang gol yang mereka unggul Sadil, kemudian di menit akhir kan, baru ada gol balasan dari lawan 1-1. Tapi kita kembali ke duel antara dengan Persija. Saya rasa ini perjuangan besar harus ditunjukin oleh Persija. Persib diuntungkan karena bermain di kandang, di GBLA. Dan kalau bermain di sana, dua pertandingan terakhir, di 2 musim terakhir, Persija nggak menang. Terakhir 2-0. Mereka menang di kandang mereka, di Gelora Bandung Lautan Api. Ketika mereka juara 2 musim lalu, mereka menang 2-1. 4 pertandingan terakhir, Persija juga itu tidak menang. Musim lalu, mereka bermain di Patriot Candrabaga, bermain 2-2, Koro. Ya, 2 musim lalu bermain imbang 1-1. Jadi kalau 4 pertandingan terakhir yang terdekat memang ada di Persib. Apalagi Persib diunggulkan di kanan. Tapi kan itu bukan jaminan. Situasi dan kondisi berubah saat ini. Persija sudah ditangani Mauricio Souza, sedang lagi bagus-bagus. Kemarin mereka menang lawan Persijap 2-0, sementara Persib kalah dari Persijap waktu main pertama. Persib itu kalah lawan Persijap loh. Persijap ada di bawah. Dan semua kalah di luar kandang. Kalau di kandang Persib itu 7 pertandingan kandang tuh sapu bersih. Itu yang saya pikir ini tantangan besar buat Persija. Melawan tim yang kuat di kandang seperti Persib. Dan pasti mereka akan berusaha untuk 3 poin di kandang. Soal nantinya tandang ke Persija itu urusan belakang. Yang penting mereka ambil dulu 3 poin di GBLA. Dan itu pasti akan dilakukan oleh timnya Boyan Hodak. Jadi maka saya bilang ini tantangan besar bagi Persija. Cuma kan kondisi berbeda saya bilang tadi. Souza pada pelatih, mereka sudah punya Maxwell. Ya, udah bagus, ada Eskel untuk kau di depan, sudah ada Jordi sekarang kan bisa berpasangan bagus dengan Rido di belakang. Mereka punya pemain-pemain muda juga yang menjanjikan, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, Rio Fahmi. Ada pemain muda yang berunggulin kemarin ya. Iya, di U23 kemarin kan ya bagus tuh. Raihan Hanan tuh, Doni Tri itu kan bagus-bagus semua. Mereka masih punya Witan yang bisa bermain. Jadi oke, ada Alano juga di tengah. Jadi secara kualitas tim ini bagus, berimbang. Cuma itulah saya bilang. Persib diuntungkan dengan head to head mereka dan kandang mereka. Karena mereka yang belum pernah kalah di kandang dalam 2 pertandingan terakhir lawan Persija, dan musim ini mereka tidak pernah kalah di kandang. Karena kekalahan mereka itu 3 kali musim ini, Persib itu di luar semua. Persijap, Persita Tangerang, dan Malut United. 3, semua di luar. 1 kali imbang mereka dengan PSIM. Itu bermain di luar. Kalau di kandang mereka akan menjadi hitung-hitungannya Persib nantinya. Sapu bersih di semua kandang mereka bisa juara. Sapu bersih. Kan bisa 53 poin kalau salah tuh. Kalau nggak salah. Di kandang sapu bersih. Itu salah satu target mereka. Kalau melihat materi pemain dari kedua tim nih, Persib Persija bagaimana Bung? Kalau materi Persib saya pikir di semua lini oke lah. Walaupun mereka mungkin tanpa Barba. Itu dia. Iya kan? Karena Barba mungkin akan keluar, akan pergi meninggalkan. Tapi di belakang mereka punya Matrikardi, punya Julio Cesar. Di belakang, kemudian di flank mereka punya Eliano Reinders, ada Frank Putros masih bisa bermain, cadangannya juga masih bisa ada Dewa, Afriana Dewangga, kemudian ada Kakang Rudianto, pemain muda yang bermain di SEA Games. Jadi di belakang mereka oke, walaupun sebenarnya kalau ada Barba lebih tenang. Saya lebih suka dengan pemain itu, pemain asal Italia ini. Enak, selalu kalau dia bermain, Persib itu jarang kalah ketika ada Barba. Dan seorang pemain belakang yang sudah membuat 3 gol kan luar biasa. Produktif untuk pemain belakang. 3 gol 1 assist itu bagus dalam 11 pertandingan loh. Dia bermain dengan Persib. Sayang memang harus kehilangan dia, tapi ya apa boleh buat, dia harus bisa
kembali. Nah di tengah mereka masih punya Tom Haya, ada Luciano Goicoechea, lucu, masih bisa bermain. Frank Putros juga masih bisa didorong bermain di tengah. Eliano juga bisa bermain di tengah. Jadi opsi bagi Bojan Hodak tuh banyak. Belum ada Mark Klok juga mereka. Adam Alis juga ada di sana kan. Jadi depan memang mereka tidak akan ada Sadir Ramdhani yang kena kartu kemarin dan Persija tidak bisa bermain. Tetapi bagi Persija juga harus hati-hati karena Rio Matsumura juga tidak bisa bermain. Itu kehilangan. Itu kehilangan juga mereka. Ya juga ada Gustavo juga tidak bisa bermain. Jadi ada 3 pemain yang mereka tidak bisa tampil. Ya. Tapi dengan tanpa Barba nih, ini akan bikin Persib goyang nggak nih? Karena kan Persib nggak ada Barba juga ternyata ditahan sama Persik Kediri juga. Iya. Selalu begitu, kalau Barba nggak ada agak sulit. Iya kan? Tetapi karena mereka di kandang, saya rasa aman kalau mereka ya untuk besok ini. Lebih percaya diri ya. Cuma kan mereka harus butuh 3 poin. Kalau aman nggak kalah mungkin besar. Persija mungkin draw udah enak. Ya kan yang penting tidak kalah. Tapi Persib harus menang. Itu yang harus mereka bidik. Jadi mau ada Barba atau nggak ada Barba memang harus siap. Harus memang menang. Gitu loh. Dengan Julio Montegaddi sama dengan Julio Cesar di belakang. Nah mereka diuntungkan karena punya pemain depan yang bagus. Kan? Ada Ramon Tangke dan Andre Jung. Iya. Jadi salah satu tinggal dipilih oleh Bojan Hodak. Siapa yang akan bermain? Andrew atau Ramon yang bisa arena. Mereka juga punya William Barros. Ya, yang bermain di flank bagus. Ada Berginho yang bisa bermain di flank. Oke, jadi tanpa Sadir Ramdhani juga saya pikir situasi mereka bagus ya. Komposisi pemain mereka bagus. Dan ini El Clasico yang ditunggu-tunggu. Tentunya bagi Borneo berharap seri. Bener. Ya kan? Jangan ada yang 3 poin nih. Tapi bagi Persija dan juga bagi Persib terutama berharap Persita Tangerang bisa kalahin Borneo. Oh iya. Karena Persita punya kepentingan. Persita itu ada di membayangi mereka loh, ada di bawah. Persis di urutan kelima kalau nggak salah itu bisa. Kalau mereka menang, mereka tuh ada 31 poin bisa punya kesempatan untuk bisa menempel. Saling tunggu-tunggu hasilnya nanti ya. Persita bahaya. Bukan di papan bawah dia ada di papan atas boleh dikatakan. Dan ini kan bagi Borneo mereka tandang main di Persita. Ya. Bagi Persib dan Persija berharap kalah. Ya, kalau kalah kan ketahan berarti kan. Nah, itu yang akan ketemu. Jadi kalau Persib atau Persija yang menang kalah Borneo mereka akan naik kan. Jadi juara paruh musim. Jadi juara paruh musim. Itu yang bahaya juga makanya Borneo itu harus fokus. Paling tidak imbang lagi Borneo untuk bisa ada di atas. Imbang lah, kalau imbang kan aman 38 poin, ya kan? Jadi lebih enak lah buat mereka. Berarti di atas kertas Bung Ropan ini menjagokan Persib berarti? Persib ya. Ya karena faktor tadi yang saya bilang. Kandang. Faktor kandang, mereka 2 kali bermain dengan Persija nggak kalah dalam 2 musim terakhir, bahkan 4 pertandingan, di kanan Persija juga mereka draw kan, di kanan mereka 2 kali menang. Dan musim ini mereka stabil konsisten bermain di kandang yang nggak pernah kalah. Mungkin satu-satunya tim yang selalu stabil di kandang, ya mereka nggak pernah kalah. Makanya saya pikir ini adalah satu hal yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak dan timnya. Sapu bersih yang saya bilang tadi, sapu bersih semua kandang, itu juara sudah di tangan bisa. Bakal hujan gol nggak nih Bu? Kayaknya susah lah. Karena dua-dua punya pertahanan yang bagus kan. Yes. Rido sama Jatau bersama, dengan Jordi juga bagus. Ya, dua-dua bagus. Jadi untuk duel ini, duel sepanas ini, siapa yang membuat gol duluan, kans menang itu besar. Catet tuh yuk, catet. Yuk nanti kita nonton ya barengnya. Siapa yang cetak gol pertama dia menang nih. Bener. Siapa yang cetak gol pertama? Karena dengan 2 tim yang secara keseimbangan tim bagus, itu menentukan sekali yang bikin gol pertama. Dan ini tidak banjir gol, tidak banjir bos. Ya, tidak banjir. Iya. Kering ini kering. Ini kering. Jadi situasinya cuma itu. 1-0, bisa 0-0, bisa 1-1, atau paling tinggi 2-1. Siapapun yang menang. Makanya gol pertama itu kan menentukan saya bilang. Ya. Gol pertama itu akan membuat tim itu lebih enak. Ya. Karena siapa membuat gol? Drop lawan nggak nih gitu kan? Karena dengan pertahanan yang bagus, dengan kualitas yang bagus, wah, sangat sulit untuk bisa membuat gol. Tipis ya berarti ini. Ya tipis. 5-5-4-5 ya. Ya tipis, dan Persib kan di pertandingan terakhir beberapa lawan PSM tipis menang 1-0, lawan Borneo juga. Jadi artinya ini yang membuat bahwa Persib butuh 1 gol aja. Kalau mereka bikin 1 gol, sepertinya akan aman. Cuma mereka keseleo kemarin ketika bikin 1 gol lawan Persik Kediri kan di injury time kena 90+5. Gol balasan mereka itu sayang memang. Mereka kehilangan 3 poin karena kalau mereka bisa sama poin sekarang dengan Borneo kan unggul dalam head to head. Karena mereka menang lawan Borneo. Tapi ya sekarang pertandingan masih panjang. Cuma tetap ini menjadi situasi yang kondisi yang ditunggu oleh banyak orang. Bukan para boboto, bukan para Jackmania.
semua seluruh Indonesia menantikan pertandingan ini. Ini juga jadi pertarungan adu taktik ya antara Mauricio Sousa dengan Bojan Hodak. Iya. Bung Ropan ngelihat dua sosok ini seperti apa? Dua pelatih yang hebat saya pikir, yang untuk dan begini, Bojan itu enak sebagai pelatih. Ya, enaknya apa? Dia respect terhadap Sousa, dan dia ketika ditanya siapa tim yang ditakuti atau paling disegani mungkin untuk ini, dia tidak melihat Borneo loh, walaupun Borneo udah di atas. Dia bilang yang mengancam Persija, karena dia tahu dengan kualitas bukan saja pemain, pelatih Sousa itu bagus secara taktik ya, strategi. Jadi dua-dua jeli ini untuk melihat komposisi pemain. Tinggal bagaimana di lapangan nantinya. Tentunya kalau jadi respectnya itu yang membuat orang bisa lihat, dan ternyata benar bahwa Persija menjadi pesaing utama dia. Dia melihat bahwa ini Persija berbahaya akan menjadi pesaing utama. Walaupun sebenarnya ada Borneo udah di atas. Jadi rame memang, kita akan tunggu aja Koro pertandingan ini. Kalau melihat dua tim ini, dua pelatih dengan sosok pelatih yang cerdas di dalam hal menentukan pemain. Dalam pergantian pemain juga perlu kan, nggak sembarang melakukan pergantian pemain. Jadi dua-dua ini teliti sekali dalam cara pergantian pemain. Mereka melihat situasi dan kondisi bagaimana mempertahankan kemenangan ya di saat mereka juga tertekan, cara bertahan yang baik, transisi bermain dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan, build up serangan. Dua-dua ini pelatih yang oke, bagus. Jadi ini mempertemukan dua pelatih dengan taktik yang luar biasa. Wah, makin gak sabar Aduh, nih gak nonton sabar El ya. Clasico Kalau nih. tadi Bung Ropan yakin nih nanti kayaknya Persib yang bakal menang nih, meraih 3 poin. Bagaimana dengan Persib nanti, sejauh apa melangkah di Asia nanti, Bung Ropan? Ratchaburi ya. Ratchaburi, wakil Thailand, bisa lah. Persija aja bisa mengalahkan mereka. Jadi enak lah, saya pikir bisa mereka dapatkan tuh. Tapi tetap harus fokus, konsentrasi. Daripada dia bertanding dengan tim-tim lain yang lebih kuat kan, yang untuk dapat. Karena sebenarnya ada Chong Han dari Vietnam yang di sana. Satu lagi MacArthur kalau nggak salah ya. Ada juga dari Korea, Pohang ya. Pohang Steelers. Pohang Steelers itu berbahaya, itu Korea bahaya. itu. Itu yang si Bojan bilang kan, kalau dengan Pohang walaupun bisa dihadapi, tapi ini akan jauh lebih sulit dibandingkan Ratchaburi. Kalau untuk jadi bagi Persib dapat dengan Ratchaburi ini seperti ada angin. Angin kenapa? Karena sebelumnya satu grup kan mereka dengan Bangkok United. Menang. Dan mereka menang. Nggak kalah lawan Bangkok. Main di Bangkok aja 2-0. Kan? Main di kandang di ini 1-0. Jadi dalam 2 pertandingan clean sheet, yakin lebih pede pemain-pemain Persib melawan Ratchaburi. Gitu. 8 besar di tangan nih berarti. 8 besar bisa. Nah, 8 besarnya ini kita tunggu. Karena di sana ada Gamba Osaka yang bukan tidak mungkin akan berhadapan dengan mereka kan. Bukan tidak mungkin. Bagannya kalau nggak Gamba Osaka, Pohang Steelers. Pohang Steelers. Nah, jadi itu. dua-duanya berat. Bagannya di situ. Berat Dodo berat. Iya. Tapi kalau suruh memilih mendingan Pohang Steelers aja dulu. Jangan Gamba. Kalau saya ditanya, pilih mana? Pohang atau Pohang aja. Karena Gamba itu salah satu favorit Juara ya. juara untuk ini. Jadi dia bisa keluar dari sini, di sana keluar Ronaldo dengan Al Nassr-nya kan. Di final tapi itu. Di final gitu. Tapi siapa tahu Persib yang keluar kan? Bukan tidak mungkin kan? Tiba-tiba ada kejutan, Persib yang keluar masuk, apalagi ada penambahan pemain. Itu bukan tidak mungkin terjadi. Tapi peluangnya besar nggak sih Bung untuk kita ketemu Ronaldo? Waduh, pengen banget nih. Kalau saya sih berpikir bukan nggak ke sana sih. Kalau saya berpikir atasi dulu Ratchaburi sih. Satu-satu ya. Satu-satu. Kan sudah terlalu jauh kalau kita ke sana kan. Iya. Kita belum melangkah, mesti ada 3 pertandingan ke depan. Jadi kalau Ratchaburi kita amankan, baru kita bisa melihat bisa nggak nih Gamba sama Pohang Steelers. Gitu untuk bisa menang. Karena belum tentu juga Ronaldo di sebelah sukses juga kan. Iya. Belum tentu juga. Jangan pulang. Malah tersingkir. Iya, karena kan lawan-lawan juga kan oke-oke juga di sebelah itu dia. Walaupun dia diunggulkan sebagai salah satu favorit. Ya, gitu. Terus ada yang menarik juga nih Bung Ropan, fenomena nih istilahnya, hal yang menarik bahwa banyak pemain timnas yang abroad kembali lagi ke Liga 1. Bagaimana sih, ini suatu hal yang positif atau seperti apa? Ya agak sulit ya, begini, kalau mungkin Tom, karena di usia dia kan sudah matang ya? Udah matang, dia sudah 30 untuk dia mencari apa lagi kan. Setelah dari Almer dia nggak ada, jadi dia memilih di sini ya kita oke aja, dan dia ternyata bagus kan. Di luarnya biasa cuma bermain 60 menit, 70 menit sudah ngos-ngosan, di Persib bisa 90 menit lagi sekarang, diberikan kesempatan oleh Bojan Hodak. Nah pemain-pemain muda ini yang mungkin sangat disayangkan, karena kan mereka masih usia muda. Rafa, Eliano. Ya Eliano, ya. Cuma karena Eliano memikir begini, karena dia di klub juga, jam bermain dia kurang kan, cadangan dia. Dia banyak bermain 15 menit, 10 menit, kurang. Ketika di Persib dapat tantangan besar, dan dia sekarang menjadi salah satu andalan Bojan Hodak loh. Tidak tergantikan selama dia ada. Jadi dia memilih sini ya nggak apa-apa bagi dia, tentunya dia sudah memikirkan secara matang. Tapi Rafa ya itu yang
masih ini sayang. Jens Raven ya. Jens Raven pilih yang ke sana. Itu yang saya pikir masih muda sekali, tapi lihat aja sekarang kemarin Rafa kartu merah kalau nggak salah kan? Diusir dari lapangan. Ada statistiknya kalau nggak salah 10 Iya. game 0 Iya. gol, 0 assist, No 1 assist, kartu iya. merah. 1 kartu merah. Itu dia. Jadi agak memang berbeda dengan Tom kan. Tom sama Eliano. Kita statistik mereka kan oke di Persib naik. Jadi ya sangat sayang kalau muda-muda jangan dulu lah ke sini. Emang ngaruh ke apa sih Bung kalau bermain di Liga 1 sangat disayangkan misalnya gitu, ke mental kah? Iya, karena mereka Seperti terlalu muda kita yang lihat Rafa kemarin masih bisa bersinar di luar sebenarnya. Di Polres lebih banyak di luar. Itu yang membuat Justin Hubner tidak ke sini kan. Iya. Dia memilih Sittard. Nah, itu bagus itu. Bagus. Tadinya kan sudah gadang-gadang dia bisa ke sini. Tapi dia memilih dan ternyata kan oke. Jadi jangan dulu terlalu terburu. Kecuali sudah berumur. Joe Pelupesi misalnya. Udah 32. Ya bisa datang. Nggak apa-apa dia menghabiskan karir di Indonesia. Dan itu menguntungkan buat kita kenapa? Karena di Piala AFF bisa bermain. Langsung. Iya juga sih. Iya kan? Menguntungkan buat kita. Tom Hai bisa bermain, Jordi sudah 30. Jadi kayak sudah 30 bolehlah datang ke sini. Tapi kalau masih 22, 21, sayang itu. Masih di luar ini. Saya dengar juga Ivar Jenner kan kabarnya kan. Iya, Nah, itu juga ini pemain masih muda. Bagus secara permainan, bagus Ivar. Artinya kalau dia bisa mencari klub di Eredivisie aja atau di Eerste Divisie di Liga kedua, masih bisa sebenarnya kan. Kalau dia ke sini bisa bahaya. Karir dia bisa drop lagi karena masih muda. Sayang, dia masih bisa berkarir di luar. Kalau Martin Pas nggak apa-apa ya, Martin Pas. Martin Pas nggak apa-apa. Kalau untuk urusan kiper sih, ya bisa aja lah. Ya. Martin Pas datang sih oke. Tapi kan belum tentu juga Martin Pas masih ada di sana. Kan dia sudah membantah kan kemarin semua itu. sempat ini ya viral ya katanya Iya. mau ke Liga 1 dia Ya, Exit. langsung ngomong Iya. di X ya bahwa nggak benar nih dia masih Iya. di Amerika. Dia masih di Amerika. Nah, tapi kita nggak tahu juga kan. Iya. Kita nggak tahu juga. Coba tuh anginnya Tiba-tiba berapa ayo sekarang berubah. ya? Iya kan tergantung dengan Fulus. Oh. Kalau 2 kali dia dapat lebih hebat, dia berpikir cabut aja. Money talk ya. Tom Hai dia jauh dari dia dapat di sana di Persib lebih kencang, Oh, iya, lebih gede, dia ambil. Ya, jadi nggak ada masalah. Sama ini Bung, kemarin kan juga viral yang kasus Rafa di kartu merah sama ikon kita nih Spaso ya, ikon timnas dulu itu Oh, iya. tanggapannya seperti apa sih Bung? Seharusnya bagaimana ini pemain-pemain Striker muda timnas ini? ya padahal ya. Betul. Iya, kalau Spaso kan sudah masanya sudah boleh dikatakan sudah terlalu ini ya, lama. Walaupun dia masih tetap diandalkan oleh Dewa. Cuma yang kita sayangkan adalah seorang anak muda ini dan label tim nasional. Kalau Spaso kan sudah tidak dipanggil dulu sebagai pemain nasional dan sekarang sudah lebih lambat. Kalau dibandingkan juga dengan Oli udah kalah jauh lah ya. Tetapi Rafa ini yang sangat saya sayangkan. Yang tadi sudah bicara itu, statistik dia juga jelek, buruk. Makanya itu yang saya juga agak kaget dia bisa memilih datang untuk bermain di Liga 1 kan. Padahal dia masih bisa untuk di luar sana. Atau paling tidak dia bermain di Liga dia memilih seperti Sandy Walsh dan Sain Patinama. Bermain di Thailand. Iya, betul. Kalau dia bermain Thailand lebih bagus. Lebih enak. Untuk main di Vietnam sana. Main di Malaysia nggak apa-apa di luar. Jangan dulu di sini. Gitu. Karena orang juga ingin melihat kan. Ekspektasi tinggi kan ini pemain nasional. Dia bagus loh di U23 ketika di STY loh. Iya. Bermain. Sampai sejauh mana dia di klub Dia bisa ya? bikin 2 gol ke gawang Korea itu. Itu luar biasa. Iya kan? Waktu di U23. Jadi dia itu peaknya dia di situ. Lihat waktu dia balik. Jauh. Dia menurun. turun ya? Karena orang terlalu berharap banyak. Ekspektasi terhadap dia tinggi. Bahwa dia datang sini dia akan begini, akan begini. Sayang. Terbeban juga dia bermain kan. Ketika dia underperform. Waduh. Stres itu. Apalagi sudah kena kartu merah kan. Iya. Enggak seperti itu dia dalam karir dia kartu merah mungkin baru kali ini. Benar. Jarang pemain depan itu kemudian dapat kartu merah. Pemain gelandang, pemain belakang itu bisa dapat kartu merah karena tukang pukul bisa aja. Tapi striker, apalagi anak seperti dia yang mainnya kan tahu sana orang bilang El Klemer. kayak Klemer Mainnya ya. kan ya Klemer, gitulah. Klemer ya. Tiba-tiba kartu merah kasar menginjak orang kan mental sudah berubah. Tapi kan akhirnya Spaso nulis bahwa kita sudah baik-baik saja nih, tidak ada bersinggungan di lapangan seperti itu. Ya, Harapannya mungkin mentalnya mentalnya juga mesti dilatih lebih ya. baik lah Ya anak-anak untuk- muda ini ya. Betul. Harapan. Jadi mental semua balik dari mental. Tapi lihat cepat sekali kan perubahan mental itu dari pemain yang tadinya bagus, Langsung attitude-nya berbalik bagus, mentalnya bagus, tiba-tiba seperti itu kan orang bertanya-tanya. Ini ada apa ini? Ada Kok bisa apa di begitu? balik ini? Tapi semoga ya jadi baiklah semua bisa. Iya, betul. Dia belajar banyak dari kejadian itu. dewasa lagi di lebih lapangan. dewasa lagi sehingga ya untuk ke depan tidak lagi gitu. jadi ini mental ya ini ya. Iya, betul. Karena semestinya kan begini. Dia itu sudah tersisi di tim nasional. Iya. Ya. Apalagi dengan kedatangan Ole. Dia harus tunjukin sebenarnya. Itu juga jadi beban buat dia, stres juga. Ketika Ole datang dan Ole bagus,
kemudian di sana juga Miliano muncul, singkirkan. apalagi ada Adrian Wibowo muncul, Mauro Silstra muncul, kan? Jadi lebih stres. Posisi yang tadinya dia dapatkan bagus di tim nasional ketika di zaman STY kan dia nggak dapat lagi. Semenjak di zaman PK, apalagi sekarang dengan John Herman. Pasti kalau Ole lagi fit, Ole semuanya dipasangkan terus. Kecuali dia cedera kan, langganan. Di depan, siapa lagi kan? Itu makin terpinggirkan lagi. Jadi itu beban juga buat seorang pemain, apalagi dia masih muda. Pressure-nya. Tapi semoga dia belajar banyak lah dari sini. Akan menjadi baik, itu harapan kita, doa kita buat dia. Dan Rafa Struijk ini beda ya, Yu ya, dengan Ruben Amorim. Ruben Amorim. Kalau Rafa Struijk ini stres ya, terlihat dia kayak penuh beban gitu. Tapi kalau Ruben Amorim, ngomongnya Ruben Amorim ya ngomongnya. Ruben Amorim. Ruben Amorim ini keluar dari Carrington itu mukanya semringah gitu. Kayak happy banget gitu. Iya, dalam tekanan sebenarnya dia kan tadinya. Sudah lama sebenarnya ini bahwa tinggal menunggu waktu untuk dia keluar sebenarnya ketika prestasi demi prestasi yang dilakukan tuh ya dianggap buruk, tidak bagus ya dengan MU. Tapi kan Morim ini berusaha untuk bisa membangkitkan lagi performa MU. Cuma memang sulit. Padahal duit banyak, saya juga bingung ya. Dia tidak bisa seperti City, Liverpool pembelian pemain yang padahal kalau dia mau bisa sebenarnya. Cuma apakah pemiliknya juga nggak bisa mendukung untuk mendatangkan pemain-pemain? Yang datang pemain-pemain itu pemain biasa-biasa aja sebenarnya kan. Benjamin Sesko walaupun kemarin bikin 2 gol lawan Burnley kan. Tapi kan draw juga. Lawan Burnley ada di zona degradasi. 19 sudah 20 klub. Jadi nggak ini walaupun mereka secara statistik kan penguasaan bola, ball position tinggi, ya kan. Tapi 2-2 dengan Burnley misalnya. Kemudian Cunha datang dari Wolves, ya kan. Mungkin ada Buemo yang agak sedikit lumayan lagi. Tapi pembelian pemain nggak, pemain tengah nggak ada yang Dorgu yang nggak, ya, Ugarte nggak bisa yang bagus-bagus gitu loh. Kayak pembelian kayak Arsenal kan, Subimendi, ya kan, Declan Rice kan, mereka beli yang oke itu, anak muda yang bagus-bagus. Jadi sekarang mesti kekurangan dari mungkin MU melihat mungkin Pak Direktur olahraganya mesti cari pemain-pemain yang lebih oke sehingga pelatih itu juga bagus untuk meracik komposisi pemain. Yang bikin bingung gini, Bung, musim lalu kan MU hancur lebur ya. Iya, hancur. 15 kan. Iya, itu peringkat terburuk yang mereka dapat ya musim lalu. Tapi Amorim bertahan selamat-selamat aja gitu. Sekarang peringkat udah lebih baik, peringkat 6. Tapi baru dipecatnya sekarang gitu. Iya, karena mungkin sudah tidak sabar lagi, sudah lewat batas mungkin itu. Karena sebenarnya kan dia musim lalu. Udah habis ya. Ketika MU ambruk tuh itu udah kesempatan kan untuk bisa hajar selesai. Apalagi di Liga Eropa kalah lawan Spurs kalau nggak salah kan. Nah, tapi diberikan kesempatan. Bisa nggak nih untuk ada harapan mungkin saja di awal, tapi kemudian turun lagi kan. Nah, itu mungkin sudah hilang kesabaran, jadi perlu ada penyegaran lagi untuk pergantian. Yang bagi Amorim juga ya, dia oke-oke aja kan. Yang penting kompensasinya kan jalan kan. Sama seperti Jose Mourinho kan. Dari ke klub kan banyak. Jose Mourinho pindah-pindah klub semua. Ya. Tapi tiap bulan terima kan kompensasi dari Chelsea, dari AS Roma, dari mana lagi tuh dia dapatkan dari MU. Iya, Fenerbahce. Yang penting kencang ya, kencang tiap bulan dari 4 klub kirim. Kan oke lah bisa dapatkan. Ya Amorim juga masih bisa dapatkan klub lain sih, masih bisa ini. Dia keluar dari MU, klub lain bisa dapatkan dia. Gitu. Jadi siapa yang cocok untuk ngelatih MU nih nanti? MU itu perlu cari pelatih ya. Itu terbeban juga saya pikir kenapa? Satu. Bayang-bayang Sir Alex Ferguson ini yang masih ada ya. Masih ada. Kayaknya kuat banget ya sampai sekarang kayak MU ingetnya Sir Alex Ferguson. Iya, kan? Padahal udah belasan tahun. Kan dia nggak ada. Zaman kamu kelas berapa, Koro? Masih SD 1. Jadi pelatih itu kalau masuk itu bisa nggak seperti dia? Iya benar. Bisa nggak seperti dia? Sosoknya semua itu pelatih ya, sudah dicoba. dinantikan. Luis van Gaal sudah pernah dicoba. Jose Mourinho juga pernah ada di sana. Semua kan ada di sana. Jadi mau bilang apa lagi? Semua, tapi kan pergantian pelatih, pemecatan juga terjadi di sana. Jadi kalau mau cari pelatih, memang pelatih yang punya level yang sama seperti di hampir Jurgen Klopp misalnya. Ya. Nah, kalau datang ke situ, dia pelatih rival. Dia pelatih rival dan Jurgen Klopp sudah bilang dia tidak akan mau melatih klub di Inggris selain Liverpool kan. Dia tidak mau mengecewakan juga supporter. Jadi dia mungkin kalau Real Madrid, Barcelona oke lah. Dia mau pilih, tapi kalau di Inggris nggak mungkin. Maksudnya selevel cari seperti dia. Pelatih-pelatih yang cerdas atau Pep seperti Pep. Tapi gitu. kan nggak banyak yang selevel Pep dan Klopp kan. Nggak banyak. Untuk cari seperti itu kan susah. Makanya perlu seperti pelatih-pelatih seperti itu melihat. Luis Enrique mungkin masih bisa. PSG kan memberikan 6 gelar terakhir kemarin dan termasuk di Liga Champions kan sukses. Luis Enrique itu sudah tidak mau memperpanjang kontrak dengan PSG. Kabar itu ya. Ya, kabar terakhir.
Nah, banyak Boleh akan dipilih, dicoba tuh ya. termasuk banyak yang incar kan, Chelsea juga mungkin mengincar dia kan, banyak setelah Enzo Maresca kan. Jadi menarik di IPL ini, dua pelatih besar satu biru, satu merah kan, biru dan merah out. Enzo Mana Maresca, posisinya itu berdekatan lagi posisinya. iya ya. berdekatan. Tapi kan gila itu, Enzo Maresca itu memberikan gelar juara dunia antar klub buat Chelsea kan. Tapi kan ada yang bilang itu Piala Ciki juga itu. Ya mau Piala Ciki mau apapun dia kalahkan PSG yang tidak terkalahkan sejauh ini. Iya. Ya. Kekalahan paling PSG yang menyolok dihajar itu di Piala Dunia Antar Klub dan juara juga di Conference League. Jadi mau Piala Ciki apa dia kasih 2 piala loh. Tapi kemudian dipecat. Nah, itu kan Amorim ya wah kan nggak kasih piala. Ya kan kalau bicara dengan Amorim dengan head to head dengan masih Enzo Maresca orang pilih kan. Ini nggak dapat piala apa-apa apalagi musim lalu bicara kan keluar 10 besar. Cuma itulah yang kejamnya di Jose Mourinho apa kurangnya memberikan gelar buat Chelsea kan 2 kali tapi begitu dia balik selesai pecat kan. Nah itu di sana begitu kejamnya. Jadi resikonya tinggi. Ya. Jadi ikutnya seperti Jurgen Klopp aja begitu sudah oke, mundur kasih kesempatan. Nah ini Arne Slot bahaya. Kalau kalah-kalah lagi bisa out bos. Tapi gini nih, kalau Keras, ya. Luis Enrique kan bagus ya Luis Enrique ya. Iya. Tapi kan gini, kalau misalnya dia ke MU, nanti ada yang bilang nanti dia ngerusak CV dia nanti. Ya Karena jadi, menerima tantangan. iya. Cuma kan jadi siapa yang bisa kalau pelatih selevel itu siapa? Dia kan? Cuma Enrique kalau bisa lihat memang ada Zidane. Zidane Oke. bagaimana Zidane? Ya Zidane juga oke, cuma kan mungkin Zidane berpikir juga sudah lama kalau mau dia kan akan ke situ kan, sudah digaung-gaung namanya, bisa ada di sana, ya. Tapi dia mungkin akan dilihat juga di Madrid. Jadi ya mungkin hanya Luis Enrique. Memang pertaruhan buat dia, pengaruh CV-nya oke, tapi dia kalau gede, kencang dia bisa ini. Tapi dikasih kebebasan untuk dia pilih pemain-pemain dia yang dia suka. Masalahnya kan itu kan, si Amorim bilang dia pengennya manajer, tapi sedangkan dia di head coach kan, Iya. karena berantem dengan Jason Wilcox. Gitu. Iya, iya. Makanya sekarang kalau pelatih siapapun yang datang atau Luis Enrique yang datang, dia harus diberikan kebebasan. Memilih pemain sesuai dengan dia. Ah itu mungkin ya, dia kan pilih kan dari PSG siapa yang dia ambil, ini ya, mungkin Kvaratskhelia dia akan ambil misalnya, Dembele. Itu bagus kalau datang ke situ pemain-pemain yang memang harus dia bongkar. MU itu harus dibongkar. Harus dibongkar. Udahlah kasih merah udahlah. Pulang kan. Ya udah nggak bisa bikin apa-apa gitu. Mungkin kalau ada Bruno ya kasih kesempatan untuk penghargaan lah. Tapi yang lain-lain sudah nggak ada. Maguire lepaslah. Luke Shaw ya kan. Banyak sudah pemain-pemain itu yang udah nggak mungkin ada di situ. Udah bisa ini. Tapi kalau dia kasih yang baru yang segar-segar itu oke. Bisa bagus. Tergantung pembelian pemain lah. Ini kalau ngomong sama sepunya bola nih nggak ada habis-habisnya. Iya, nih. terus Iya. nih seru nih, kayaknya durasi nggak cukup. Kayaknya Makanya sampai pertanyaan besok terakhir pagi. deh, pertanyaan terakhir dari saya. Nanti dari terakhir. Ayu. Ya. Terakhir Ya, banget. ya. Soalnya lagi panas gini, tadi disinggung Arne Slot tadi ya. Ya. Ini kita tag ini sebelum Liverpool tanding ya melawan Iya, Arsenal ya. Arsenal, Ini ya. kita tag. Banyak yang bilang Enzo Maresca sudah, Amorim sudah. Arne Slot nih layak dipecat nggak sih? Tergantung dari hasil nanti musim ini dilihat kan. Kalau dia keluar mungkin dari nggak dapat di zona Champions atau apalagi di zona Eropa kan berbahaya posisi dia. Untuk dipecat ya layak. Meskipun dia baru juara musim lalu. Walaupun masih juara musim lalu nggak jadi masalah. Iya kan? Di sana begitu dilihat dengan kalau keluar juara 8 misalnya atau 10 dan terancam karena di bawah dia itu 3 di atas itu kuat. Iya. Arsenal, City dan Aston Villa. Ya walaupun Aston Villa kemarin draw dengan Crystal Palace kan, tapi sekarang poinnya sama, 4-3. Nah di bawah itu 3-4 tuh jauh kan ke bawah itu Liverpool. Nah Brentford naik 1 poin di bawah dia, karena Brentford menang lawan Sunderland kan. Yes. Nah kemudian di bawah lagi dia ada bahaya lagi akan menyusul. Ada MU juga, ya ada Chelsea. Jadi bagus-bagus yang ikut di bawahnya. Kesleo sekali atau kalah nanti lawan Arsenal, wah bahaya posisinya. Jadi layak kan? dipecat ya. Ya bisa Hati-hati kejadian. ya. Bisa harus hati-hati. Semua kan tergantung dari pemilik klub kan. Kalau dia kasih kesempatan bagi Arnold karena menghargai jasa karena musim lalu juara, ya mungkin bisa saja. Tapi kalau dia bilang ini nggak bisa diterima ini, masa kita urutan 8 atau urutan 10 kan, bisa aja dipecat. Selesai juga. Meskipun Kan juara tidak lebih kemarin. baik dari Jurgen Klopp kan. Bagaimana gitu. Itu Goro. Terakhir dari Ayu. Oke. Radit. Aduh, udah cukup ya kayaknya. Cukup Goro ya. lah, Ini- udah cukup. Wah, ini kalau diterusin nih kayaknya Sampai besok durasinya pagi kita Goro. Sampai besok pagi, Goro kita. kan ya. Siap. Oke. Oke.
Pasti terima kasih Bung Ropan Sama-sama. sudah hadir di podcast Sikat Tipis. Membawa optimisme kalau John Hartman akan sukses. Harus optimis. Dari awal sudah optimis, Iya, kita harus sudah tinggal optimis. duduk manis. Apakah Soal hasilnya nanti gampang, jadi optimis dulu kan. Kita apakah memberikan akan meraih hasil kepercayaan. manis nanti? Iya, harus kan? manis. Iya, harus manis dong. Oke, Gitu. siap. Terima kasih Bung Sama-sama. Ropan atas Terima waktunya kasih. Sama-sama. sudah hadir di podcast Sikat Ya. Tipis. Pemirsa, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Bye.